Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pangawasan sudah pada nerangkeun sabada kamari nyarioskeun menceritakan kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Minggu ini kita mengkaji kasih sayang Allah khusus untuk umat Islam. Berarti pada umat Islam ada dua gelombang nikmat. Satu, nikmat dia sebagai seorang manusia. Kemudian gelombang nikmat yang kedua yang dia terima sebagai dia sebagai seorang muslim. Dengan nikmat-nikmat dia sebagai seorang manusia, diharapkan dia mempunyai sebuah kebanggaan menjadi manusia. Dan tatkala mendengar, mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan khusus kepada umat Islam, maka dia kemudian akan merasa lebih nikmat lagi berada di dalam Islam karena limpahan nikmat dari karunia-Nya, dan dia akan penuh optimisme, penuh percaya diri, dan tidak akan kagum kepada umat yang lain. Kalau sekarang ini umat Islam masih banyak yang merasa kagum terhadap umat yang lain. Eta mah Kristen, eta mah Hindu, eta mah Buddha. Tuh tempo Amerika dibikin ke sakitu, majuna tuh tempo Rusia. Sehingga kadang-kadang karena merasa rendah diri dan melihat umat lain dianggap lebih mulia, maka kadang-kadang negara-negara Islam kemudian dalam pola hidupnya kadang-kadang menuruti Rusia. Satu saat Indonesia pernah lebih dekat ke Rusia, ke Rumania, ya. Pada zaman dulu kita pernah terus dekat dengan, lebih menghormati Beijing, ya, ada poros Jakarta, Peking. Nah, kabedena Indonesia jadi kagum terhadap Barat. Turki sebagai negara yang pernah menjadi kesultanan Islam seluruh dunia disebut Kesultanan Turki Ottoman. Setelah masa pemerintahan Kemal Atatürk, yang kemudian mencontoh pola hidup Amerika. Torbus, peci Turki dilempar, pakai topi Amerika, malah sholat adzan
dan lain-lainnya di masjid dirubah agar tidak terlihat kearab-araban dengan bahasa Turki. Mesir pernah sangat cenderung kepada Rusia pada tahun-tahun sebelum 73, dan bantuan dari Rusia sangat banyak terhadap Mesir. Di antaranya adalah pembangunan bendungan Buhairah Nasser, yaitu bendungan yang membendung sungai Nil. Saudi sebagai negara Islam banget mengagungkan negara Amerika. Malah dulu hampir seluruh pembangunan di Saudi itu dilakukan oleh orang-orang Amerika. Midollah amniyah, payung pengamanan bagi orang Saudi adalah tentara Amerika, dan puluhan ribu tentara Amerika yang disimpan di perbatasan Saudi Arabia. Ini gejala tidak percaya diri, dan ini melanda seluruh umat Islam. Dulu umat Islam lebih percaya kepada sekolah Kristen ketimbang sekolah Islam. Produk kafir daripada produk umat Islam. Bangga kene ngadahar Kentucky fried chicken ketimbang belum ayam bangsa orang gitu. Itu ada gejala-gejala yang tidak begitu pede. Maka mari kita kaji apa kelebihan umat ini menurut Allah dibanding dengan umat yang lain, sehingga kita menghadapi umat yang lain itu asyidda'u alal kufar hama'u bainahum, dan pede, percaya diri, sehingga kita tidak akan cek bahasa tasawuf nama, kita berani menjulurkan kaki di hadapan orang kafir karena kita tidak pernah menjulurkan tangan kepada orang kafir. Jelema anu menjulurkan tangan kepada orang kafir, dia tidak akan berani menjulurkan kakina ke jelema kafir. Tapi itulah urang mau pati wani belegu ke kafir, lamun urang loba kagum atau banyak meminta bantuan terhadap orang-orang kafir. Di Saudi sering sekarang beres ngagali deger gorong-gorong cai. Sekarang sabulan beres bongkar deui keur ngagali kabel listrik, karena di Saudi kabel listrik tidak ada yang di atas, tapi di mana teraranteng dulu di dalam. Sekarang beres listrik baru terus dikeruk deui deger masang walaupun pamada. Dan waktu ditanya orang Arab, itu kunaon? Orang Arab di ini, orang Arab kecil di heureyan itu kunaon itu kamari dibongkar ayeuna. Geus dibongkar deui. Geus dibongkar deui. Isuk tadi dinaon deui? Dibongkar deui. Jawaban orang Saudi eta cenah ali urang Amerika katinggalin. Jadi waktu keur ngagali kamari, ali urang Amerika naon? Urang dinaon deui cenah digali deui. Nah eta naon siniran
rakyat terhadap keadaannya seperti itu. Nah ini sengaja saya kemukakan, inilah kelebihan umat Islam oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita pede gitu, percaya diri dan tidak merasa rendah diri di hadapan umat-umat yang lain. Pertama katanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi kalebihan umat Islam timatan umat muslimin, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Syahidalaha bi annaha khairul ummah. Allah bersaksi terhadap umat ini bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat. Dan saya tidak membuat ungkapan ini berdasar perkataan saya sebagai umat Islam, tidak. Tapi ungkapan ini diungkapkan oleh Allah yang menciptakan umat ini, yang membina umat ini. Allah bersabda, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah khair ummah, paling baik umat. Nabi bersabda, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, tutimuna sab'ina ummatan, menyempurnakan 70 umat. Jadi dunia ini sejak ada sampai kiamat diperkirakan ada 70 umat. Dan umat Islam ini seolah-olah umat yang paling akhir. Jadi ayah umat Nabi Musa, ayah umat Nabi Isa, ayah umat Nabi Nuh, ayah umat Nabi Ibrahim, dan lain-lain sebagainya. Jumlahnya sekitar 70, dan umat Islam adalah umat yang paling akhir. Antum khairuha, kamu yang paling baik. Wa akramuha, dan paling mulia. Alallahi, menurut pandangan Allah. Jadi kalau bisa nih, lamun urang nganggap jelema Kristen anu cek urang leuwih naon, leuwih mulia ku cek Gusti Allah teh urang anu leuwih naonna, leuwih mulia. Dua, Allah tidak akan membiarkan para ulama umat Islam bersatu dalam kesesatan. Umat ulama Kristen, para pendeta Kristen, satu saat bersatu dalam kesesatan, sehingga Injil di kalangan mereka kemudian berbeda-beda. Kemudian mereka sepakat dengan konsili Nice disebutnya. Para ulama di kalangan Kristen kemudian bersatu dan kemudian membuat keputusan yang pangeran teh tilu teh hiji teh tilu teh. Kenapa? Karena Kristen asalnya tauhid, terus ditekan ku malah Nabi Isa lagi diudak-udak. Jadi jeung Nabi Muhammad, beliau sampai bisa membangun pemerintahan Islam pada waktu beliau masih hidup. Kristen mah setelah majunya itu setelah 100 tahun 200 tahun Nabi Isa meninggal, yaitu setelah Kristen bisa masuk ke negara Romawi. Romawi menerima Kristennya dicampur dengan bid'ah Romawi. Bid'ah Romawi teh boga dewa loba. Ayeuna asa teu kaharti sanggeus boga dewa loba, torojol boga pangeran ngan hiji-hijina. Boga pangeran loba ge geus loba kahayang anu teu ditegunan komo mun pangeran hiji. Maka
pikeun memenuhi keinginan dari pejabat-pejabat Romawi pada saat itu, dibuatlah konsil Nise yang kemudian dibuat keputusan oleh seluruh ulama Kristen itu bahwa Tuhan itu Trinitas, itu lahirnya di sana. Trinitas, pangeran teh tilu teh hiji kene, hiji teh tilu kene. Nah ini kemudian itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah ini hadirin rahimakumullah, mereka pendeta-pendetanya sering bersatu dalam kesesatan, tapi umat Islam nggak mungkin. Di mana-mana para ulama Islam membuat kesesatan saja, pasti ada sekelompok ulama lain yang menolak itu. Ada sekelompok yang melakukan bid'ah, pasti ada sekelompok yang, maka setiap 100 tahun ada, Allah pasti mengutus seorang mujaddid, pembaharu di kalangan umat ini. Inna fi ra'si kulli mi'ati sanatin mayujadidu amra hadzal-din. Setiap 100 tahun masih ada. Dan dibuatlah kemudian rangkaian ulama yang dianggap sebagai mujaddid umat ini. Nah, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan lain-lain sebagainya yang mengkritisi keadaan umat, visi umat tadi kemudian mengkol. Jadi jangan takut mau kitu ieu ulama TKB nganyung nipu umat, gak mungkin. Kenapa? Karena sudah janji Allah, ulama umat Islam ini tidak akan bersatu padu dalam kesesatan. Pasti ada yang memberi tahu mengenai kesalahan ini. Keempat, ketiga, Allah SWT mengutus mujaddid untuk memperbaharui tatanan umat Islam pada setiap 100 tahun. Nanti nomor 2, ajaroha, ngajaga kaji umat, ajaroha, ngajaga, makna asalnya nepo, kaji umat, ngabentengi kaji umat, Allah antajtami'ah, bersatu padu mereka ala dolalatin, pada kesesatan. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ajara, telah membentengi umat kami, antajtami'ah, untuk bersatu mereka ala dolalatin pada kesesatan. Maka dalam usul fikih, ijma pasti merupakan sebuah kebenaran, di mana seluruh umat, para ulama sepakat bahwa ini adalah hukumnya demikian, maka itu disebut sebagai ijma. Dan ijma adalah salah satu sumber dari hukum Islam. Kenapa? Karena la tajtami'u ummati ala dolalatin, tidak akan kumpul umat kami pada kesesatan. Oleh karena itu dalam usul fikih disebut sumber Islam yang paling pokok adalah Quran, hadis, sedangkan penguat dari ini ditambah lagi dengan kias. Sebab kalau tidak memakai kias, maka minuman keras tina beas jadi itu haram, karena dina Quran udah haramkeun teh khamar adalah minuman keras dari anggur, sedangkan banyak minuman keras bukan dari anggur. Nabi bagaimana di Bali berem, di mana di Sumatera Utara tuak teh tina
tina lahang, kemudian dibuat sebagai minuman keras. Di daharna di pantai Danau Toba. Pantai Danau Toba itu terkenal ada danau yang kemudian ikannya adalah ikan mas, belum lauk emas, di dahar jeung tua. Itu teh kenikmatan orang mana? Orang Batak, Batak Kristen, ya Batak Kristen, atau belum anjing, belum naon, belum anjing, tapi ulah dipencit, ditako sirahna, mimiti dibere heula beruklak, naon teh anjing teh cina modal, kosong kan beteungna, bok bere we ketan, apinu beteungna teh kunaon? Oh ketan, takol, belum, jadi lemeng, dikiranya jadi naon. Malah jadi naon cenah. Greyhound itu balap naon? Balap anjing, aya nu sok leuleus teh anjing teh, sok diharewasan eta. Aya sia buru-buru sing gancang. Bisa dibikin ku aing ke Batak berem. Dari usia ini kumaha? Nah, tidak mungkin umat Islam itu bersatu dalam kesesatan. Ada kias dibenarkan oleh agama, ya. Fakta biru ya ulil absar, ijma dibenarkan oleh agama, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan kejahatan yang terbersit dalam hati umat Nabi Muhammad SAW. Tajawaza, ngamaafkeun Allah lil ummati ka umat Islam amma tina dosa tuaswisu anu ngaharewaskeun bihi kana eta dosa teh suluruhu ulah suluruhu tuaswisu anu ngaharewaskeun bihi kana eta dosa dina hate teh make kieu mun boga duit padewe arep jinah dina naon tah? Nah, teh tawa aduh mun urang minum arak pangeungeunna ieu dina jero naon? Hate. Itu tidak masuk ke dalam dosa sepanjang tidak diceritakan kepada orang lain dan tidak dilaksanakan. Malah dalam hadis, barang siapa yang berniat melakukan kejelekan tapi kemudian dia tidak melakukannya, dia akan diberi sebuah kebaikan. Orang yang berniat baik tapi tidak keburu melaksanakannya masih tetap diberi sebuah kebaikan. Sehingga jumlah kebaikan itu menghitung persentasenya ada 75%. Niat hade teka buru digawe karena eta kahadean ganyarah. Niat hade terus digawe karena eta kahadean dibere ganjaran. Niat goreng tapi teu ngalaksanakeun eta kagorengan dibere ganjaran. Baru niat goreng bari ngalakukeun eta kagorengan baru kemudian diberi hukuman. Malah migawe kagorengan teu kahaja jadi haja teu nyaho. Nah itu malah tidak disebut sebagai kejelekan. Itu nah ini apanya? Kenikmatan umat. Innallaha tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruhum ma lam ta'ma aw tatakallam bihi wa mastukrihu alaih.
Allah memaafkan untuk umatku apa yang terbersit dalam jiwanya sepanjang dia tidak mengamalkan atau mengucapkannya. Dan Allah memaafkan amal-amal yang terpaksa, yang dipaksa. Ulama atau umat Islam dulu dipaksa oleh Jepang supaya ruku ke mana? Karena panon, lamun teruku karena panon poe di kumaha? Di gebotan, di bayan, enggak puasa itu karena itu dipaksa. Lima, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang bagi umat Islam. Dulu harta rampasan perang itu dikumpulkan zaman Bani Israel. Kalau Bani Israel atas nama Islam pada saat itu pamannya berperang atas perintah Allah, kemudian dia menang, maka harta rampasannya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan di lapang, kemudian datang geledek kilat dari langit membakar harta rampasan perang tersebut. Bagi umat Islam malah harta rampasan perang ini dibagikan kepada peserta perang. Dipotong 20% untuk dana perkembangan dakwah Nabi. Ahalallahu, telah menghalalkan Allah laha bagi umat ini al-ghanaim, harta rampasan perang. Lam tuhillah, tidak dihalalkan al-ghanaimu, ghanimah li ahadi sudir ru'us, kepada salah seorang muhideng buukna jelma tidak pernah dihalalkan ghanimah kepada manusia, kepada seorang pun manusia, li ahadi sudir ru'us, di kasalah saurang nu hideung naonana buuk dan hideung buuk teh saha jelema teu pernah dihalalkeun min qablikum, sebelum kamu sekalian, karena ada ghanimah itu tujma'u, dikumpulkan, wa tunzalu, dan diturunkan, narun seuneu minas samai, dari langit, fatakulaha, maka kemudian api itu memakan ghanimah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi 3 keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad. Kuntilat, dilebihkeun umat Muhammadin ala nasi bisalah. Kuntilna ala nasi bisalasih. Kami telah dilebihkan, kata Nabi, atas manusia lain dengan 3 kelebihan. Jumilat suhufuna kasuhufil malaikah, dijadikan saf sholat kita, jajaran sholat kurang seperti jajaran sholat malaikat. Kalau ingin tahu bagaimana malaikat tunduk kepada Allah, jajarannya adalah seperti jajaran sholat. Wajuilat al-ardu kulluha lana masjidan, dan dijadikan bagi kami seluruh bumi ini bisa dijadikan tempat sujud. Wajuilat turbatuha, atau boleh kan sholat di lapang, di mana ada tempat yang tidak boleh dilakukan sholat, yaitu di atas kuburan dan lain-lain sebagainya, ada aturan-aturan. Tapi prinsipnya semua tempat ini bisa dipakai sholat. Kemudian tanahnya dijadikan suci kalau tidak dijadikan alat bersuci, kalau tidak diketemukan apa? Air.
dan diberi umat ini ayat Quran dari akhir surat Al-Baqarah, dari rumah Baitukan sini tuh gudang, rumah gudang di aras ayat gudang, maka diturunkan tidinya teh 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Walam yuqa ahadun qabli, dan tidak pernah ayat seperti itu diberikan kepada umat sebelum kami. Wala ba'di, dan tidak akan diberikan ayat itu kepada umat setelah kami. 7. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan besar untuk amal kecil yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Aqaha, Allah memberi kepada umat ini al-ajrul kabirah, ganjaran anu ageng, alal amalil yasiri, untuk amal yang kecil, untuk mengimbangi umur umat Nabi Muhammad yang pendek. Mabaina sittin was sab'in, umat Nabi Muhammad antara 70-70. Omo sanggeus minang ngadahar Ajinomoto aja naon deui, makanan-makanan yang dibuat baheula mah da teu ngadarahan itu gitu. Jadi rada paranyang meureun zaman Nabi Nuh teu ngadahar Ajinomoto, jadi di urang rada geunang ngadahar vaksin dan dengan umat-umat Allah memberikan kelebihan berupa pahala yang berlipat ganda. Kakek saya umurnya 105 tahun. 105 tahun. Kenapa? Ya, di dapur itu ada kolam ikan di dapur. Di dapurnya besar, ada kolam apa? Ikan. Setiap bulan dimasukkan ke kolam itu khusus untuk makanan kakek saja, itu ikan 30 kilo. Ikan mas 30 kilo. Khusus yang 1 kilo itu per hari 1 kilo adalah makanan siapa? Makanan kakek. Jadi kuat gitu naonana. Ayeuna mah lauk mas aja. Teu aya. Lauk mas aja teu aya. Kurang maksudnya. Nah ini hadirin, umur umat ini pendek. Untuk mengimbangi umur umat Nabi yang pendek, Allah memberikan kelebihan berupa pahala yang berlipat-lipat. Saya terjemahkan, ajal kamu sekalian dibanding dengan umat yang terdahulu seperti antara sholat asar sampai kepada sholat maghrib. Perumpamaan kamu sekalian dengan Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang yang mengerjakan beberapa pegawai. Kemudian seorang kaya itu berkata, barang siapa yang mau kerja kepadaku dari pagi sampai tengah hari, bakal dibayar 1 kirot. Maka itulah yang dilakukan oleh Yahudi. Yahudi itu kerjanya seolah-olah dari pagi sampai zuhur, masa dunia ini dibere sakirot. Kemudian Allah berfirman, siapa yang bekerja untukku dari setengah hari, dari tengah hari zuhur sampai kepada asar, maka dibayar sakirot. Itulah yang dilakukan oleh Nasrani.
Kemudian Allah berkata, siapa yang kerja bagiku dari sholat asar sampai maghrib, aku beri 2 kirot. Ongkoh waktuna lebih pendek, tapi kuliahnya lebih gede. Maka itulah dia umat Islam. Maka ngamak Yahudi dan Nasrani. Kemudian berkata, kami lebih banyak amal, tetapi kunaon lebih sedikit apanya? Kuliahnya. Maka kemudian Allah berfirman, apakah kami mendolim kamu? Tidak, memang tidak mendolim. Karena sudah janji, mun gawe sakitu di kuliah sakitu. Maka Allah berfirman, itu adalah anugerahku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ini kelebihan umat. Jadi gawe saeutik, tapi ganjaran anak, tapi jangan kalau itu ditentukan oleh hadis. Kalau itu ditentukan oleh Quran dan oleh hadis. Tapi kalau palsu, itu tidak boleh diterima. Barang siapa yang saum rojab, ganjarannya sakitu. Dan barang siapa yang menganjurkan, itu hadis yang maudunya nih. Barang siapa yang menganjurkan saum rojab, teu gawe manehna nama ngani tabakur sing euy marane saum rojab, maka kamu sarua jeung ibadah 80 tahun. Sarua jeung ibadah 80 tahun. Nitahna oke. Nitah saum rojab sarua jeung ibadah 80 tahun. Ngeunah atuh nitah. Itu ciri hadis maudhu, pekerjaannya sedikit tapi ganjarannya gede. Jadi harus ada ketentuan dari siapa? Dari Allah dan Rasul. Yang sebentar lagi kita akan saum Ramadan, salah satu yang dicurigai, ini bukan hadis, ialah sarena umat Islam pada bulan Ramadan menang. Sarena ge menangkan ganjaran, sehingga rada kedua gawe di kantor minum. Ini agak itu katanya. Padahal Nabi berkali-kali melakukan perang pada bulan Ramadan, termasuk perang Badar. Termasuk perang Badar dilakukan pada bulan Ramadan. Menutupi kesalahan umat Nabi Muhammad. Bila umat Islam berbuat dosa, maka Allah menutupi aibnya hingga datang waktu dia bertobat atau datangnya akhirat. Sedangkan bila salah seorang dari Bani Israel melanggar hukum Allah, di atas pintu orang itu akan segera tertulis dosanya. Penting tadi minum minuman keras, kayak ieu pentingna dina naonana dina panton teh geus terpahan. Aya tulisan ieu jelema migawe minuman keras di panto imah batur, si anu nu migawe minuman keras hukumanana kieu. Allah maneuting erana urang namun kitu ayeuna. Torojo teh ngaran urang dina panto urang teh mane Cina di imah panto batur hukuman si anu nu Cina tadi sakieu mane ngomongkeun batur coba bingung di panto urang teh kunaon ku catatan dosa. Allah tidak begitu kepada umat Islam ini. Allah menutupinya sehingga ia punya kesempatan untuk bertobat. Malahan kalau dia menceritakan kepada orang lain, maka Allah marah kepada orang tersebut. Kami geus nutupan kumaha kalahkah diceritakeun ka bacur. Ku Allah dirahasiakeun ditunda hukuman untuk para pembangkang dan penuh neraka dari umat Nabi Muhammad. Dikekeun
wa yu'akhirullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min gabatin. Kalau begitu orang berbuat dosa ku Allah dihukum, maka mau aya jelema saurang-urang aja di muka bumi itu. Si anu dosa paehan, si anu dosa paehan. Ya, mau aya jelema saurang-urang aja. Tapi Allah memberi penundaan sampai waktu yang ditentukan, dan kalau dia tobat maka kemudian dihapus apanya dosanya. Malah dosa umat ini engkete difilmkeun dina televisi lah gitunya, dina komputer malaikat. Si anu coba caritakeun naon kahadean jeung naon-naonana dosana, diputer we tek 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 tek. Pelebak kahadeanana diurei. Pelebak kagorenganana heng si naon teh, si komputerna teh ditutup teu aya. Sehingga malaikat kemudian bertanya, wahai Gusti, ieu catatan amal goreng si anu kunaon kabur ieu. Maka Allah kemudian bersabda, orang ini suka menutupi dosa atau kejelekan orang lain, tak nyaritakeun kagorengan batur. Maka kemudian kami tutup. Kemudian malaikat berkata, subhanalladzi adhara jamila wa satarol qabiha. Maha suci Allah yang suka mendohirkan amal-amal baik, tapi suka menutupi amal-amal jelek. Kemudian memudahkan jalan bagi umat Nabi Muhammad menuju tobat. Matumat tobatnya kudu maehan maneh. Lihat surat Al-Furqan, ya, surat apa? Bani Israil itu tobatnya sangat sulit. Al-Baqarah ayat 54, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dan itu berlaku di dabarikum. Tatkala Nabi Musa bersabda kepada kaumnya, hei kaumku, kamu sudah mendolim dirimu sendiri dengan menjadikan al-ijlah, anak sapi, sebagai sesembahan. Maka tobatlah kamu sekalian kepada Allah penciptamu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Jadi tobat dulu itu sampai harus membunuh diri. Kita kan 11, umat Nabi Muhammad menjadi saksi atas umat yang lain. Nanti kita ditanya, hei umat Islam, bersaksikah kamu bahwa terhadap umat-umat dahulu telah diturunkan Nabi? Maka kemudian umat Islam bersaksi, betul, kami telah mengetahui bahwa terhadap kaum Nabi Nuh telah diutus Nabi Nuh, terhadap kaum Bani Israil telah diutus Nabi Musa, Nabi Isa, dan terhadap kaum ini telah diutus Nabi ini. Itu disaksikan oleh umat Islam, karena umat Islam datang akhir dan umat Islam mengetahui sejarah itu dari Quran. Siapa yang bersaksi tentang diri kita? Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, apa umat Islam sudah diberi petunjuk, sudah ada yang membimbing? Sudah. Saya bersaksi bahwa terhadap umat Nabi itu ada orang yang ditunjuk sebagai Rasul, yaitu saya. Itu persaksian. Nah inilah kenapa umat Nabi Muhammad menjadi saksi atas umat yang lain pada hari kiamat. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahidan. Nabi bersabda, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kamu sekalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, sedangkan malaikat adalah saksi-saksi Allah di langit. Umat Muhammad kelebihan ke-12, umat Nabi merupakan umat yang paling akhir diciptakan, namun paling awal dihisab. Ya, paling akhir diciptakan, namun paling awal dihisab. Nahnu akhirul umat, kami adalah paling akhir umat dan paling awal orang yang dihisab. Diceritakan nanti di akhirat, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Begitu diperiksa umat itu, mana umat ummiyah? Ya, nahnu qaumun ummi yatun la naktubu wala nasibu wa nabiyuha, dan nabinya. Panahnul akhirun, kami adalah orang yang akhir, al-awwalun, tapi awal di awal bisa. Banyak orang di antara umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Perhatikan ini. Ini yang masuk surga tanpa hisab, bukan yang masuk surga. Yang masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surganya banyak, tapi yang tanpa hisabnya segini nih. Saya diberi 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Muka mereka seperti bulan malam ke-14. Hati mereka seperti hati seorang laki-laki. Talapasya seolah-olah hatinya satu. Awas nih, kan? Hati mereka itu seperti hati yang satu, punya keinginan yang sama, punya rencana yang sama. Boro-boro masya, hati umat Islam yang itu seperti hati yang satu, itu baru rencai. Pastazat Rabbi azza wa jalla. Saya minta tambahan, jangan 70.000 atau Gusti, tambahan ini tiap sakurang itu 70.000 ditambah 70.000 yang masuk surga tanpa bisa. 70.000 kali 70.000, 4.800.000.000. Ini tanpa bisa. Nah, itu kegembiraan bagi umat Nabi Muhammad. Wa adani ajatul jannata li ummati sakinah alban bila hisabi alaihi wa la adabin ma'akun alfin sabuna alban wa tarati hasiyatin jeung siukan wa tarasi 4.800.000.000 jelema disiukan ini Gugus ke Allah dan umat Islam teh 3 kali siukan asupkan sudah siukan ana siukan sah siukan Gusti Allah anu Allah teh akbar, Allah teh akbar. Jadi panyiukna ulah gitu siukan ya udah siukan Gusti Allah. Jadi loba anu bakal asukan surga. 2/3 di surga adalah umat Nabi Muhammad. Al-jannah isuna wa mi'atu safin. Ahli surga itu 120 baris. Sama minha 80
Islam warna dan yang 40 baris dari orang lain. Ini harus naonnya kudu punya kegagahan, punya rujulah, punya aing umat Islam ya. Aing umat Islam, miskin-miskinnya mereka umat Islam. Miskin-miskinnya mereka umat Islam. Siapa beunghar oge? Kafir. Dewek baju butut ke jelema. Dewek baju butut oge jelema. Maneh mah di kongkorongan kumas oge anjing. Ari anjing di kongkorongan kumas. Anjing lain. Ulah ika kal anang balur asalnya harus. Dan itu terlihat sekali. Seorang sahabat diutus oleh Nabi ke Raja Persia, ke gubernur Persia. Si gubernur Persia tahu yen bakal datang utusan Kanjeng Nabi, maka dibuat di depan istananya itu patoletik. Anjelma kudu morona asup nyaho tah aya utusan Muhammad ya ka istana aing ya, ka istana aing arek dia nya patoletik. Da nyaho dewek teh murid Nabi Muhammad mah lamun datang teh ieu tah teu naon, teu tunduk ka raja oge, teu tunduk ka naon oge, ka raja oge ieu cenah ieu pantona sing naon, sing leutik samikeun si jelema kudu ngoronang. Barang kedatang ke sahabat kalinya, aduh dewek kudu ngoronang ya, kudu ngarendahkeun diri, kumaha ya dewek ieu. Maka timbul kecerdasan pikiranna supaya ulah dianggap ngamoyakeun teuing raja kafir, nongeng asupna teh. Mundur panjang diantahi kemana? Aduh, kayak misalnya ini ada apa? Percaya diri lah. Ini menunjukkan kita sebagai umat Islam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah ada bulan 10, jumlah infak 3.100.000